Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Ibu Depi Rahmawati, pengamat sosial. Menurut Ibu, apa penyebab jual beli organ tubuh ginjal? Apakah karena faktor kemiskinan? Apakah kemiskinan sudah begitu parah? Atau faktor penegakan hukum yang lemah? Silakan. Ada dua yang menarik, Bang. Kalau dari penelitian dari tahun 87 sampai terakhir 2022, jelas sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, satu ekonomi. Entah itu karena keterdesakan atau memang kemudahan. Karena orang merasa lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan dengan mendonorkan ginjalnya misalnya. Tapi yang paling menarik dalam kasus yang terkait dibongkar oleh polisi ini adalah bagaimana publik semakin menerima. Jadi public acceptability akibat media. Karena ada penelitian 2013, gara-gara yang disebut dengan Facebook Effect, orang itu berbondong-bondong untuk mendonor dan sebagainya, itu bahkan sampai 12.000% peningkatannya. Jadi orang tidak lagi melihat bahwa memberikan donor itu menjadi sesuatu yang harus hati-hati, ini tidak bisa sembarangan, ada urusan hukum dan sebagainya. Oleh karenanya penangkapan ini menjadi sangat penting dan strategis untuk mengingatkan ini gak bisa sembarangan, ini gak bisa main-main. Bagaimana bisa orang begitu saja kesakitan membuang dia punya organ paling penting? Bukankah menurut Ibu faktor ekonomi paling utama? Ada faktor yang ketiga lagi, yaitu apa? Kebaikan, altruistik, kebijakan. Karena bayangkan, daripada saya nggak punya uang, tapi daripada saya membegal merampok, toh ada niat baik di sini. Sudah saya berbuat baik, saya dapat uang. Nggak salah dong. Dan jadi, masih hidup. Betul. Karena masih ada satu ginjal. Betul sekali. Itu karena pengetahuan yang tidak dimiliki, ditambah tadi. Karena orang sekarang semakin melihat ini sesuatu yang biasa. Anak-anak muda dengan mudah bilang, oh kalau mau handphone jual ginjal aja. Itu sudah secara empirik menjadi hal yang dianggap biasa-biasa saja. Dan menurut penelitian, sudah tahu nggak berapa jumlah yang ginjalnya sudah didonorkan ke luar negeri? Nah, izin Bang, apa yang dicapai oleh Polda Metro Jaya ini menarik dibandingkan temuan dari 2006 sampai 2019 di 25 negara saja, korbannya katanya yang ketahuan 700. Ini 2019 sampai 2003 baru Polda Metro Jaya saja sudah 122. Artinya ini prestasi besar sebenarnya dalam konteks Indonesia, dalam artian bahwa kalau tidak digagalkan sekarang, tidak ditemukan sekarang, artinya sangat mungkin potensinya makin besar ke depan. Jadi memang yang kita prihatin adalah secara sosial, kenapa orang kemudian akhirnya memilih jalan alternatif bawah tanah menjual ginjal, karena kepedulian itu sudah hilang. Kalau di masa lalu kita punya masalah, kita tinggal gedor tetangga. Ada perimbangan opini, karena menurut riset, salah satu yang membuat orang tidak mau atau mengurungkan niatnya melakukan donor adalah kalau keluarganya, temennya bilang, jangan lo, hati-hati lo. Nah sekarang orang sudah menerima, semua mendukung, teman mendukung, orang tua mendukung dan sebagainya. Selain jual ginjal ke luar negeri, apakah ada penelitian Ibu bahwa di dalam rumah sakit sendiri pun di dalam negeri ada juga jual beli ginjal terselubung? Sayangnya secara global penelitian tentang ini sangat sulit. Tapi Ibu masih ada? Tidak ada dalam hal ini Indonesia. Tapi yang paling menarik adalah tidak ada, itu dugaan Ibu pribadi. Oh tidak, saya sudah cari segala macam dari sekian tidak tahun. Ada bukti. Tidak ada bukti. Tapi belum tentu tidak ada. Terima kasih. Ibu Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan. Kita punya lembaga donor nggak sih? Kita punya lembaga yang kita sebut sebagai Komite Transplantasi Nasional. Tugasnya apa? Ini yang pertama jelas adalah memverifikasi. Kalau ada rencana transplantasi, maka pendonor organnya ini dipastikan bahwa tidak ada transaksi. Bahwa organ yang didonorkan itu adalah benar-benar... Artinya orang kalau mau donor harus ke sana dulu, izin dulu atau gimana? Dokter harus izin ke lembaga transplantasi. Jadi kalau ada biasanya di Indonesia ini yang paling banyak donor dan resipien ini yang memiliki hubungan darah, jadi keluarga. Dan itu boleh kalau sukarela? Boleh? Sukarela boleh. Boleh? Yang tidak boleh jual beli? Tidak boleh ada transaksi jual beli atau imbalan apapun, Bang. Oh begitu. Gitu ya. Dan kenapa yang mendaftarkan ke lembaga donor ini sepertinya sangat sedikit atau kurang berfungsi?
Ya, kita akui bahwa Komite Transplantasi Nasional memang belum optimal, terutama untuk menjaring donor yang tidak ada hubungan darah. Biasanya kalau yang ada hubungan darah itu biasanya mereka akan datang bersama-sama ke rumah sakit transplantasi yang sudah ditunjuk. Kita punya 15 rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit yang bisa melakukan transplantasi. Oke, Pak Tony Richard, Bapak adalah yang pernah ginjalnya donor dari orang lain? Iya. Dari siapa? Dari istri saya. Yakin dari istri? Ya, itu non-related gitu. Oke. Emang gimana waktu Anda sebelum minta ginjal istri, dicoba nggak dapat ginjal dari donor lain? Susah nggak? Iya. Ketika seorang didiagnosis mengalami gagal ginjal, ya. Satu ruangan kita ini pun akan mencari donor. Ya. Begitu. Pertama yang dicari itu bukan donor yang dari keluarga. Ya. Tapi donor yang dari non-keluarga, ya. Illegal donor, ya. Itu hal wajar. Oke. Orang sakit akan berharap dia sehat. Ya. Ya, siapapun itu. Kalau Bapak sendiri, waktu Anda butuh donor, dicari pertama ke siapa? Ya, ke orang lain. Nggak ada dapat? Tidak ada dapat dong. Oh, terus katanya ada kalau sindikat gelap dari Cina, dari mana-mana. Kita tidak mungkin minta ke keluarga, bagi dong satu ginjalmu, itu tidak mudah. Itu bentuk kesukarelaan keluarga untuk memberikan ke kita. Begitu. Ya. Namun sayangnya, saya boleh koreksi Bu Siti, ya kan, komite etik ini, komite transplant nasional ini memang yang belum, saya katakan belum bekerja sama sekali. Karena ketika seseorang ingin mendonorkan organ tubuhnya, nggak tahu harus kemana, kita mau kemana? Maksudnya kalau sukarela gitu? Iya, kalau sukarela, kita mau kemana? Iya. Kita bisa bayangkan, kalau PMI itu kita hapus, ya, apa yang terjadi? Orang akan seenaknya aja jual darah. Begitu juga kalau organ tubuh, karena ada supply and demand. Oke, perasaan Bapak sudah ginjal baru apa bedanya sama ginjal lama? Wah tentulah, dulu saya merasa kesakitan setiap hari. Cuci darah 2 kali 3 seminggu. Dulu cuci darah ya? Iya, 2 kali 3 seminggu. Saya melakukannya 7 tahun. Oh ya? Ya, 4-5 jam sekali tindakan. Ya, datang sehat, pulang lemas. Atau mual-mual, kesakitan. Ya, jadi sekarang sesudah ginjal istri Bapak 1, tetap sehat? Betul, tetap sehat. Ginjal kamu jadi 2? Jadi 3. Hah? 2 rusak. Oh, dulu 2 rusak? Iya, 2 yang rusak. Oh, diganti 1? 1. Oke, semoga panjang umur. Ibu Siti katanya lembaga transplantasi itu nggak bekerja. Gimana sih, Bu? Dia yang bilang tuh. Ya, lembaga ini kan sebenarnya dibentuk tahun 2016 ya. Dan memang untuk menjaring donor, membuat sistem karena memang sudah tugasnya ini. Pertama tapi belum bekerja. Bekerja sudah, belum efektif. Tapi belum optimal. Belum optimal. Oke, Mbak Beni Ramdhani. Ya. Bapak yang selama ini selalu gencar-gencar mencegah tindak pidana perdagangan orang. Bapak menuduh banyak pejabat terlibat. Kalau jual beli ginjal ini apa analisa Bapak? Ya, awalnya kita fokus pada penempatan ilegal pekerja migran. Yang tentu belum tentu TPPO, tapi kalau TPPO sudah pasti ya ilegal penempatan pekerja migran. Nah, sekarang isu baru dan lagi tren adalah sindikat penjualan organ. Ini menarik karena di antara mereka yang melepas organnya ya di luar negeri, mereka juga ternyata berprofesi lainnya sebagai Bapak sudah berapa kali dari narsum saya kok baru kali ini? 3 tahun. Didahului Polda kalian? Enggak dong, karena memang tugas dan kewenangannya bukan tugas kita. Ya, kita punya gugus tugas TPPO. Ya, itu melalui Perpres Bang Hotman nomor 22 tahun 2021. 24 kementerian lembaga. BP2M itu fokus pada tugas fungsi untuk penyelenggaraan penempatan pekerja. Oke, jadi hasil temuan Bapak terakhir apa? Apakah memang TPPO itu memang sebagian besar karena jual beli ginjal atau apa? Ya tentu salah satunya. Tapi kita kan sudah menyuarakan ini 3 tahun sebetulnya. Tapi bagi teman-teman Polri tidak ada kata terlambat. Walaupun ya sesungguhnya 3 tahun kita suarakan ada tindak pidana perdagangan orang. Ini adalah transnational organized crime. Bapak selalu bilang berkali-kali berdiri sendiri. Dulu Bapak sering bilang berkali-kali Polri yang tidak bekerja. Enggak, benar. Dan kenapa kejahatan ini selalu dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan? Yaitu polisi. Tadi terbukti. Ada oknum polisi. Ada oknum TNI dalam kasus penempatan ilegal, ada oknum imigrasi. Yang disampaikan BPDW terbukti semua. Kemudian ini adalah bisnis kotor yang perputarannya uangnya besar. Benar. Dalam kasus penjualan organ 24 miliar. PPATK kemarin rilis ya dalam hal TPPO
khusus Sumatera itu 90 triliun. Dan saya sedang meminta data kembali kepada PPATK untuk membongkar semua kejahatan ini dan jejaring siapa yang terlibat, aliran uang kemana, ini yang harus dibuktikan oleh negara. Ini kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan oleh negara, sehingga negara dicap sebagai institusi yang lemah dan bahkan kalah. Bagaimana mungkin negara yang besar ini dikuasai oleh sindikat dan mafia, Bung Hotman? Oke. Kita istirahat dulu deh, makin menarik. Ketemu lagi di Hot Room. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.